Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan menjalani hari ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan mari sama-sama kita pujikan NKB 111 bait pertama dan kedua. NKB 111 bait pertama dan yang kedua. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga maupun gereja, kami adalah orang-orang yang ada di tengah ombang-ambing, tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya nahkoda kami adalah Tuhan Yesus, maka biarlah kami berjalan dalam anugerah-anugerah-Mu. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bilangan 32 ayat 33 sampai 42. Bilangan 32 ayat 33 sampai 42. Bilangan 32 33 sampai 42, dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Dibon, Atarot, Aroer, Atarot, Sofan, Yaezer, Yokbeha, Bet Nimra, Bet Haran sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshbon, Eleale, Kiryataim, Nebo, Baalmeon dengan mengganti nama-namanya, dan Sibma, dan mereka memberi nama lain kepada kota-kota dibangun mereka itu. Bani Makir bin Manasye pergi ke Gilead, mereka merebutnya dan menghalau orang Amor yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Akhir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamai Nobah menurut namanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kehidupan dalam komunitas menuntut semua orang untuk menempatkan kepentingan komunitas di antara pribadi. Dan kalau yang didahulukan pribadi, maka pasti jadinya komunitas itu jadi berantakan. Nah, Tuhan memanggil dalam cerita yang kita baca, firman yang kita baca, Israel sebagai salah satu suku bangsa. Ada 12 suku di dalamnya. Mereka punya keunikannya masing-masing. Ada yang punya keterampilan, ada yang pintar bercocok tanam, ada yang pintar pengajaran. Dan Ruben dan Gad menjadi pusat perhatian kita saat ini sebagai suku-suku yang bisa dibilang kaya raya. Tanah di luar Kanaan rupanya sangat subur dan mereka tertarik untuk tinggal di sana. Dan dalam keseluruhan, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1, kita bisa melihat bagaimana Musa itu jadi waspada nih sama keinginan-keinginan pribadinya Ruben dan Gad. Dan
ketika mereka berada di ambang batas tanah Kanaan, terjadi pemberontakan yang dipicu oleh 40 mata-mata sebelumnya, yang menyebabkan mereka akhirnya jadi mengembara dan satu generasi musnah. Maka tidak heran Musa memberikan panjang lebar penjelasan bahwa ini tuh nggak bisa sembarangan. Kalau pengen punya keinginan pribadi, nggak boleh mendahulukan keinginan sendiri daripada komunitas yang secara besar. Nah, Bapak Saudara, gereja pun juga dibangun dengan orang-orang yang beraneka ragam. Ada etnis, ada profesi, sosial ekonomis, semuanya punya harapan, punya kebutuhan, punya pembawaan yang beda-beda. Dan gesekan konflik itu nggak mungkin terhindarkan. Dan gereja ya tidak mungkin tanpa konflik gitu ya. Tapi gereja harus juga menjadi komunitas di mana mengantisipasi kalau ada konflik seperti itu. Supaya gereja tantangannya tidak jadi eksklusif, tetapi memberikan ruang kepada banyak orang. Dan gereja juga menjadi tempat di mana mengalami yang namanya anugerah dan belas kasihan, ada pengampunan di sana. Justru disinilah pentingnya kehidupan dalam bergereja. Ada luka, ada kekecewaan, ada kemarahan, tapi tetap tersadar bahwa kita butuh Tuhan dan harus kembali pada pengampunan dan damai yang dari Tuhan. Baru setelah itu kita bisa bertumbuh bersama dan gereja menjadi tempat yang baik. Nah, cuma gereja, di pekerjaan, di rumah juga seperti itu. Jadi kita buka ruang, konflik ada, tapi kita bersama-sama memahami, saling mengampuni, saling mempelajari satu dengan yang lain. Tuhan mampukan kita untuk menjadi orang-orang yang tidak egois, menjadi orang-orang yang memikirkan orang lain hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari suku Israel untuk boleh hidup agak mengurang-urangi keegoisan kami. Hidup mementingkan kepentingan bersama. Dan hidup dengan mementingkan kepentingan, maka konflik dan tantangan akan bisa kami lewati dengan baik. Kami serahkan perjuangan kami, pekerjaan, rumah tangga, maupun juga gereja kami, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.